Sobat mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang 5 kebiasaan toksik yang wajib dijauhi oleh mahasiswa. Apa saja 5 kebiasaan itu? Simak yang berikut ini. Pertama, membatasi diri atau tidak mau bersosialisasi. Nah, ini tentu saja adalah suatu kebiasaan yang tidak patut dibanggakan, karena kebiasaan ini akan justru mempersulit mahasiswa, baik itu ketika dia berada di lingkungan kampus ataupun ketika berada di lingkungan tempat tinggal. Dan keengganan untuk bersosialisasi akan memungkinkan mahasiswa tersebut kesulitan jika membutuhkan bantuan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mengkritik tanpa kasih solusi. Nah, ini tentu juga menjadi kebiasaan yang sangat tidak diharapkan, karena seyogyanya mahasiswa itu kan kaum akademisi. Nah, kalau mau mengkritik tentu harus dibarengi atau diikuti dengan solusi. Nah, ini yang menjadi kekhasan bahwa mahasiswa itu adalah publik akademis yang memungkinkan masyarakat akan tercerahkan ketika dikritisi tentang suatu hal ataupun ketika bersama relasi atau teman-teman sekitar, sehingga diharapkan kalau mengkritisi sesuatu hendaknya juga dibarengi dengan solusi. Itulah yang menjadi ciri khas mahasiswa sebagai seorang agen perubahan atau problem solver. Dan yang ketiga adalah kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian atau IPK teman lain. Nah, ini biasanya terjadi ketika akhir semester, ketika yudisium dan mengetahui nilai, masing-masing akan melihat, oh, nilai saya apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari teman yang lain. Ini tentu bagus selama ini berdampak positif untuk meningkatkan motivasi diri. Tetapi kalau hanya berhenti sampai membanding-bandingkan dan justru membawa dampak ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti iri yang berlebihan atau justru pada tindakan-tindakan negatif lainnya, tentu ini adalah kebiasaan yang patut dihindari. Oke, kita lanjutkan dengan kebiasaan toksik 4 lainnya bagi mahasiswa, yaitu merasa dirinya paling sibuk. Nah, kita tahu bersama bahwa masa-masa menjadi mahasiswa itu masa-masa produktif, karena energi, pikiran, waktu itu masih cukup luang untuk melakukan banyak hal. Dan biasanya ini juga adalah jebakan Batman untuk memungkinkan mahasiswa itu punya kesibukan plus-plus lainnya di luar kesibukan kuliah. Itu tentu fine-fine saja, tetapi kalau merasa dirinya sudah paling sibuk atau paling produktif di antara teman lain, itu tentu akan mengganggu psikologis lingkungan sekitar atau juga mengganggu interaksi dengan lingkungan sekitar, karena pasti akan memframe dirinya itu menjadi orang yang lebih penting, menjadi orang yang lebih produktif dari orang yang lain, sehingga ada kemungkinan untuk merendahkan orang lain. Tentu ini kebiasaan yang sangat tidak diharapkan, apalagi kalau merasa diri paling sibuk sehingga biasanya mengabaikan hal-hal sederhana, sekedar mungkin hanya untuk ngobrol dengan teman atau yang lain, padahal itu juga punya manfaat yang baik untuk pribadi mahasiswa itu sendiri. Nah, ini tentu perlu dihindari. Dan yang terakhir adalah kebiasaan untuk mengajak teman hangout, kongko atau nongkrong sampai lupa waktu. Nah, ini tentu sama halnya dengan manajemen waktu yang buruk yang menjadi kebiasaan mahasiswa. Nah, kalau ini terus dilakukan, maka tentu saja akan membuat mahasiswa itu sulit untuk mencapai target pekerjaan atau target studi yang harus dia selesaikan, karena dia akan terdistract atau terganggu dengan urusan-urusan lain yang
yang remeh-temeh meskipun hanya sekedar hangout atau nongkrong. Tapi ya kalau sudah berlebihan atau sampai lupa waktu itu, ya berarti sudah akan pasti mengambil waktu yang porsinya sebenarnya bukan untuk porsi itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan kebiasaan terakhir ini kebiasaan sederhana, tetapi justru ini yang membuat banyak mahasiswa itu lama menyelesaikan masa studi atau bahkan terlena sehingga tidak menyelesaikan tugas-tugas yang dituntut dari dosen. Nah, oke, itu tadi 5 kebiasaan toksik yang wajib dihindari oleh mahasiswa. Nah, sekarang agar bisa mengimbangi kebiasaan-kebiasaan toksik itu, tentu kita perlu merancang planning atau bisa kita katakan resolusi yang ini juga menjadi tagihan karena kita masih di awal tahun, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu dan juga bisa menjadi mahasiswa yang punya kualitas pribadi maupun kualitas akademik yang baik. Maka saya akan bagikan 5 resolusi untuk mahasiswa di tahun 2023. Yang pertama, punya manajemen waktu yang baik. Ini tentu tadi adalah salah satu poin juga yang ditekankan sebagai kebiasaan toksik mahasiswa. Nah, di tahun 2023 ini mahasiswa perlu mengatur atau perlu punya manajemen waktu yang baik untuk bisa mengatur dengan lebih sistematis lagi waktu-waktu yang menjadi prioritas untuk menyelesaikan tujuan studinya. Mengapa saya katakan studi? Karena ya dengan label mahasiswa itu berarti tujuan utamanya adalah menyelesaikan studinya, entah itu di jenjang sarjana atau pasca sarjana. Dan dengan manajemen waktu yang baik akan memungkinkan semua itu berjalan dalam planning atau dalam rencana yang tepat. Yang kedua adalah resolusi untuk lebih pandai mengatur keuangan. Nah, lebih pandai mengatur keuangan ini atau kita istilahkan juga mahasiswa wajib memiliki atau melek terhadap literasi keuangan. Nah, bukan tidak mungkin kemelekan terhadap aspek keuangan ini itu juga akan menjadi dasar atau fondasi yang tepat agar manajemen kehidupan mahasiswa untuk menjadi lebih baik selama mereka menjadi mahasiswa ataupun nanti ketika mereka sudah tamat dan mereka terjun ke dunia kerja dan dunia masyarakat. Resolusi yang ketiga adalah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini tentu juga sifatnya bisa subjektif, bisa juga objektif. Tetapi yang pasti perlu digarisbawahi bahwa kegiatan-kegiatan bermanfaat di sini tentu yang menunjang ketercapaian tujuan utama, yaitu menyelesaikan masa studi dengan cepat dan dengan kualitas akademik yang baik. Yang keempat adalah konteks resolusi hidup lebih sehat bagi mahasiswa tentu adalah suatu yang sangat amat berharga, bermanfaat, dan akan menjadikan kehidupan mahasiswa menjadi lebih baik. Karena dengan berkomitmen untuk hidup lebih sehat, maka secara tidak langsung mahasiswa akan perlahan-lahan mengubah pola hidup dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat menjadi kebiasaan-kebiasaan sehat, dan itu akan tercermin dari pola istirahat, pola makan, pola berolahraga, dan ini tentu tidak hanya baik secara fisik tetapi juga akan baik secara psikis dan mental bagi mahasiswa itu. Dan seperti kata peribahasa, di dalam tubuh yang sehat akan tercermin jiwa atau mental yang sehat juga, dan itu akan menjadi investasi besar bagi seorang mahasiswa selama dia menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi, ataupun nanti menjadi investasi yang akan dia nikmati ketika dia sudah bekerja atau berkarir, karena dia sudah memiliki fisik, psikis, dan mental yang lebih sehat. Nah, yang terakhir, resolusi yang tidak kalah penting adalah
berencana untuk memulai punya penghasilan. Nah, kita ketahui bahwa di era sekarang mahasiswa yang punya pekerjaan sampingan atau punya bisnis atau punya penghasilan sendiri itu akan jauh lebih keren karena mereka perlahan-lahan sudah akan bisa menata keuangan dan mandiri secara finansial, dan ini juga merupakan starting point yang bagus untuk nanti di dunia kerja atau dunia karir. Mereka tidak harus memulai dari nol lagi, tetapi mereka sudah sejak dini sebagai seorang mahasiswa mereka sudah terbiasa untuk berpenghasilan dengan usaha-usaha yang kalau tidak bisa usaha-usaha yang beromset besar, bisa dimulai dari usaha-usaha yang beromset kecil. Nah, itu tadi saya sudah bagikan untuk sobat-sobat mahasiswa 5 kebiasaan toksik dan juga 5 resolusi yang mungkin bisa sedikit menekan kebiasaan toksik mahasiswa dengan membuat resolusi-resolusi sederhana yang bisa dilakukan atau bisa diterapkan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. See you next time. Bye-bye.